Halo teman-teman, selamat datang di channel Reno VGA. Terima kasih telah singgah di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, tombol merah di bawah, like dan komen, serta hidupkan notifikasi. Enjoy! Oke, sebelum kita akan masuk ke pembahasan komentar para netizen, gue akan ngejelasin sedikit atau menceritakan sedikit tentang seorang pelaku membawa jenazah di dalam kantong plastik dan menggunakan troli. Dan sinisnya, dia tersenyum terhadap penumpang lift lainnya. Nah, ini jenazahnya dibuang di kolong tol Becakayu, teman-teman. Nah, jadi ini kejadiannya di apartemen kawasan Pramuka, Jakarta Timur. Gue akan ngejelasin motif apa yang membuat pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Ini adalah sumber dari Tribun Network, teman-teman. Jadi, di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ada yang nelpon. Dan ada yang tidak disukai oleh pelaku, sehingga keduanya antara korban dan pelaku adu mulut ya. Jadi awalnya mereka rekan kerja nih, adu mulut, sehingga si pelaku naik pitam dan mengambil keputusan untuk membunuh si korban. Jadi gitu penjelasannya teman-teman. Kita langsung aja ke komentar para netizen. Yang pertama adalah dari inisial J. Katanya gini, hukum mati aja bagi setiap orang pembunuh, biar pembunuhan tidak ada lagi, biar hukum di Indonesia semakin kuat dan tidak bisa main-main. Oke, dia mengatakan ini karena geramnya terhadap perlakuan si pelaku ini terhadap korban gitu kan. Artinya apa sih yang dia bilang ini? Jadi sehingga kalau misalnya ada yang ngelakuin itu, dia mikir-mikir dulu nih sebelum melakukan tindakan seperti itu. Karena kenapa? Karena dia juga akan menerima hukuman yang setimpal. Oke, lanjut. Dari inisial B, semoga orang ini dilepas dan disuruh menculik para koruptor di negeri ini. Ya Allah. Oke, thank you, lucu juga ya. Jadi ini saking kesalnya juga sama koruptor-koruptor atau oknum-oknum yang tidak mematuhi atau memanfaatkan jabatannya untuk korupsi memakan uang rakyat gitu ya. Oke, jadi dilepas gitu ya maunya ya. Oke, lanjut dari inisial M, kalau dimanfaatkan untuk menculik para koruptor bagus juga nih. Jadi kita masih sama pembahasannya tadi yang dari inisial B teman-teman ya. Ini dimanfaatkan orang yang membunuh ini atau pelaku ini untuk menculik para koruptor ya yang memakan uang rakyat ya gitu ya. Oke, lucu juga. Dari inisial B, ini kalau nggak dihukum modar berbahaya, ini pasti membunuh lagi gitu kan. Ya iya, kalau misalnya nggak dihukum secara hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan ya, akan juga semakin modar. Dia akan ngelakuin lagi lah istilahnya kan, kalau nggak dihukum setimpal gitu kan, sesuai dengan hukum Indonesia. Dan juga dikasih wawasan-wawasan, sudut-sudut pandang yang lain, sehingga dia tidak melakukannya lagi teman-teman. Oke, dari inisial A, kok jadi seram lihat senyumannya? Orang-orang yang satu lift dengan pembunuh tersebut setelah lihat video ini, gimana perasaannya ya gitu kan? Kalau aku sudah nggak tidur-tidur karena ketakutan. Berarti kalau dia ngerasain atau ada di posisi itu, dia pasti takut sih inisial A ini gitu kan? Oke, memang seram sih. Bayangkan kalau misalnya gue sendiri ada di posisi itu, satu lift dengan pembunuh, dan tahu-taunya di berita sore-sorenya gue lihat bahwa yang satu lift dengan gue itu dia membunuh orang. Yang dia bawa di dalam troli dan dalam plastik itu adalah jasad seorang wanita gitu. Gue juga takut, aku juga takut ya. Jadi harus berhati-hati. Lanjut dari inisial J. Kalau kasus pembunuhan warga sipil, rekaman CCTV cepat amat dipublish. Harusnya ada lanjutannya nih. Tapi di kasus B gitu kan. Tapi di kasus yang lain mungkin ada, mungkin saja ada ya. Di kasus yang lain lama banget dipublish gitu kan. Oke, mungkin kalian udah tahu ya kasusnya apa. Lanjut lagi di inisial U, hanya karena perkataan yang bikin sakit hati, tega membunuh kawan sendiri. Astagfirullah gitu kan katanya. Jadi gara-gara perkataan yang tidak sesuai ya, selisih sedikit gitu ya, bisa mengambil keputusan seperti itu. Karena emosional tadi, sehingga membunuh temannya atau rekan kerjanya gitu, seperti di video ini. Sadis banget kata si inisial U ini gitu kan, tega banget. Ya harusnya sih kita bisa ngontrol diri sendiri ya, harusnya bagusnya gitu kan. Tapi itu butuh pembelajaran yang bukan cuma sehari 2 hari, setahun. Enggak, tapi itu pelajaran sepanjang kita hidup untuk belajar mengontrol diri sendiri. Kalau kita udah emosional, kita bisa ngelakuin apapun kalau kita nggak bisa kontrol gitu kan ya. Oke, sampai di situ aja teman-teman. Tetap pantengin video ini. Jangan lupa untuk hidupkan notifikasi ya kalau Anda udah subscribe. Enjoy.